Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Tolong diperhatikan baik-baik, berhubung kita tidak bisa Zoom secara langsung, jadi saya akan kirimkan video ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Ikatan kovalen tunggal terjadi jika ada dua atom yang memakai bersama pasangan elektronnya. Contoh, saya langsung ke C dan H akan membentuk CH4. Atom C punya nomor atom 6, dikonfigurasikan berarti 2 dan 4. Jadi dia punya 4 elektron valensi. 1, 2, 3, 4. Oke. Hidrogen nomor atomnya 1, berarti dia punya 1 elektron valensi. Ini titik hijau ini adalah elektron valensi punya H. Kalau kita gambarkan C punya 4 elektron valensi, 1, 2, 3, 4. Sedangkan H ada 4 H, masing-masing H memegang 1 elektron yang titik warna hijau. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, sekarang H-nya sudah duplet, H ini juga sudah duplet, H yang ini juga sudah duplet, H ini juga sudah duplet. Sedangkan C-nya sudah oktet. Ya, ini sudah 8. Silakan kalian hitung X dan bulatan hijau itu kalau dijumlahkan semuanya 8. Kalau digambarkan ikatannya, C mengikat 4 buah H dengan masing-masing ikatannya adalah ikatan tunggal. C memberikan 1 elektron, H memberikan 1 elektron berikatan ke kiri 1, ke atas 1, ke kanan 1, ke bawah 1. Itu adalah ikatan kovalen tunggal. Berikutnya, ikatan kovalen rangkap 2, salah satunya terjadi pada O2, molekul O2. O punya nomor atom 8, berarti 2, 6. Artinya setiap O itu punya 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia mau berikatan dengan O yang lain, sama elektron valensinya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pertama ini tidak akan mau mengambil 1 dari O yang kedua. Dia pasti akan langsung mengambil 2 elektron dari O yang kedua. Jadi boleh dilihat di sini ikatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elektron punya O yang sebelah kiri disiapkan untuk berikatan dengan 2 elektron punya O yang sebelah kanan. O yang kiri memberikan 2 tangannya, O yang kanan juga memberikan 2 tangannya, lalu mereka berikatan rangkap 2 disebutnya. Ini disebutnya ikatan rangkap 2. Karena O yang kiri memberikan 2 tangan, O yang kanan juga memberikan 2 tangan. Jadi gambarnya harus ada 2 garis. Oke, itu adalah ikatan rangkap 2. Yang berikutnya, ikatan rangkap 3 ini mungkin terjadi dari molekul N2. Gas nitrogen ya, N itu punya elektron valensi 7. Jadi nomor atomnya 7, elektron valensinya 2, 5. Jadi dia punya 5 elektron, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau berikatan dengan N yang lain, punya 5 elektron juga, 1, 2, 3, 4, 5. N yang pertama tidak akan mau mengambil 1 atau 2 elektron dari N yang kedua, karena tetap tidak stabil. N yang pertama akan langsung minta 3 dari N yang kedua. Ya, ini kalau kita gambarkan N yang pertama punya 5X, 1, 2, 3, 4, 5. N yang kedua juga punya 5 dot, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing 3 tangannya diberikan untuk berikatan. Jadi ikatannya rangkap 3. 1, 2, 3. Oke? Selanjutnya, setelah kita belajar ikatan kovalen tunggal rangkap 2 dan rangkap 3, kita akan belajar ikatan kovalen koordinasi. Seperti kita tahu sebelumnya, yang disebut ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi satu atom memberikan 1 elektronnya, atom yang lain memberikan elektronnya, lalu dipakai bersama-sama. Kalau ikatan kovalen koordinasi adalah pemakaian pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom saja. Jadi yang satu atom memberikan elektronnya, tapi atom yang lain tidak memberikan. Kenapa? Karena sudah stabil. Ya, sudah oktet atau sudah duplet, tapi biasanya sudah oktet. Kita lihat contoh untuk SO2. Nomor atom S itu 16. Kalau kita konfigurasikan berarti 2, 8, 6. Dia punya 6 elektron valensi.
O nomor atomnya 8, berarti 2, 6. O punya 6 elektron valensi juga. Kalau S mau berikatan sama 2O, kita lihat ya, S punya 6 elektron di sekitarnya, O juga punya 6. O tidak akan mau meminta 1 dari S, dia pasti langsung akan minta 2 dari S. Jadi kita siapkan dulu 2S untuk berikatan dengan O yang sebelah kiri, 2 lagi untuk berikatan dengan O yang sebelah kanan, 2 lagi kita simpan di mana saja, boleh di atas atau di bawah, tapi berpasangan. Itu yang S. Sekarang yang O. O punya 6 elektron. 2 siapkan untuk berikatan, dia akan ngambil 2 dari S. Kita lihat ya. O sekarang yang ini asalnya 6X, lalu dia ngambil 2 dot dari S. Jadi 8. S-nya gimana? S-nya juga sekarang sudah 8. Nah, gimana O yang satu lagi? Nah, untuk O yang satu lagi, dia nggak boleh ngasih. Ya, nggak boleh kamu simpan di sini. Nanti S-nya jadi 10. Jadi 10. Nggak boleh ya. Nah, jadi tidak stabil. Nggak boleh ini disimpan di situ. Jadi, elektron punya O disimpan di luar 6-6-nya. Nggak boleh ada yang disimpan di tengah sini. O-nya boleh ambil dari S2 supaya jadi 8, tapi S-nya nggak boleh ambil dari O yang sebelah kanan, karena dia sudah stabil, sudah 8. Seperti itu ya. Jadi, ikatannya kalau kita gambarkan, O memberikan 2 tangannya ke S, S memberikan 2 tangannya ke O, berarti ikatannya rangkap 2. Yang dari S ke O yang kanan, S memberikan 2 tangannya, sedangkan O tidak. S bertepuk sebelah tangan. Kasih tanda dari S, tanda panah ke O, artinya ini kovalen koordinasi. Ini masih ada sisa 2 lagi, ditulis di sini, 2 elektron valensi. Jadi ini yang disebut kovalen koordinasi. Bisa ya? Nah, lanjut dengan SO3. SO3 gimana? S dikelilingi oleh 3O. O itu 6. Ya, S itu juga 6. Berarti S harus disiapkan akan diminta oleh setiap O. Jadi S siapkan 2 karena ini pasti akan diminta oleh semua O. Ya, kita mulai misalnya mau dari O yang mana aja bebas ya. S-nya baru 6, berarti salah satu O ini masih bisa memberikan 2 elektronnya terhadap S. Tapi O yang lain ini sudah tidak boleh memberikan elektronnya sama S. Karena S-nya sudah 8. Yang ini juga sama. Kita lihat ya. O yang sebelah kiri ini ngambil 2 dari S, dia sudah 8. O yang di atas juga ngambil 2 dari S, 8. O yang di kanan juga ngambil 2 dari S, 8. S yang asalnya bulatannya ada 6, dia ambil 2 dari O yang sebelah kiri saja. Dia nggak serakah ya, karena dia sudah 8, dia nggak ambil lagi dari O yang kanan dan O yang atas. Ya. Gambarnya gimana? Gambarnya berarti S rangkap 2 ke O. Ikatan kovalen koordinasi ke O yang atas, kovalen koordinasi ke O yang kanan. Bisa dipahami? Kita lanjut sekarang N2O3. N2O3. Kita mulai dari nomor atom ya. N itu nomor atomnya 7. Kita konfigurasikan. 7 berarti 2 sama 5. Berarti dia punya 5 elektron valensi. O-nya sama ya, 6. Berarti kalau N2O3, ya, si N itu ada 2, O-nya 3, dan O-nya harus tersebar merata di semua N. Artinya pasti ada O yang di tengah. Ya, ini N, ini O. Mana satu lagi? Nah, ini 1, sini 2. Jadi pas ya. N-nya mengikat masing-masing 2 O. Kalau N yang di tengah, nanti nggak adil O-nya. Ya, jadi O-nya harus ada di tengah dulu. Sama nanti kalau misalnya kamu punya N2O5, sama ya, berarti ada O yang di tengah. Ini N,
Ini N, sisanya O-nya 4 lagi, berarti 2 di N yang kiri, 2 lagi di N yang bawah. Ya. Yang ini kita mulai dari O yang tengah. O itu 6. 6 berarti dia siap berikatan dengan 2. Ya. Kiri 1, kanan 1. Sisanya berpasangan. N itu 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah pasti nih. Yang deket O itu udah pasti siapkan 2. Karena O pasti ngambil langsung 2. Ya, entah itu N-nya mau ngasih atau enggak. O-nya di sini ngasih jangan. Kita cek dulu N-nya. Lihat yang cross-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti O ini masih boleh ngasih 2 lagi supaya N-nya jadi 8. Kita cek ya. O-nya sudah 8. N-nya sekarang sudah 8. Berarti, udah ya, sudah stabil. Sekarang kita lanjut ke N yang sebelah kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. O-nya masih boleh ngasih karena N-nya baru 6. O-nya sekarang sudah jadi 8. N-nya 8 juga. Gitu ya. Gimana gambar ikatannya? Gambar ikatannya berarti dari O, sebentar saya hapus dulu yang ini ya biar nggak bingung. Dari O, rangkap 2 ke N, tunggal ke O, tunggal lagi ke N, rangkap 2 ke O. Itu ya, ini boleh dituliskan pasangan elektron bebasnya. Tugas kalian adalah menggambarkan beberapa ikatan kovalen koordinasi ya. Nanti ada yang harus digambarkan. Kita lanjut, gimana kalau ada H2CO3 atau H2SO4? Ya, kalau ada H, nah dari tadi kan ini SO2, SO3, N2O5 gitu ya. Gimana kalau ada H? Misalkan ada H2SO4 sama H2SO3. Untuk molekul-molekul asam, misalkan H2SO4, siapa atom pusatnya? Atom pusatnya adalah S. Ya, pokoknya selain H dan selain O itu adalah atom pusatnya. Ya, atom pusat itu selain H dan O. Jadi kalau misalnya kalian punya H2SO4, jadi atom pusatnya itu pasti S. Dia dikelilingi oleh 4O, 3, 4. Nah, H-nya, 2 H-nya itu akan terikat di salah satu O. Ya, jadi di sini 1 H-nya, di sini 1. Boleh nggak Bu di kiri sama di bawah? Boleh, tapi asal nggak simetris aja ya. Jadi mendingan juga buatnya di kiri dan di kanan. Misalnya lagi saya punya H3PO4 misalnya. Berarti atom pusatnya P, dikelilingi oleh 4O. H-nya ada 3, simpan di salah satu O-nya, biarin yang satu nggak kebagian ya. Saya di sini 1. Nah, seperti itu ya. HNO3 misalnya. Kalau HNO3 gimana? HNO3 berarti atom pusatnya N dikelilingi oleh 3O, salah satunya punya H. Ya, jadi O-nya selalu di H. Bagaimana gambarnya? Kita boleh mulai dari kiri atau dari kanan ya. H itu 1 elektron valensinya, berarti X. O itu berapa? 6 ya, ingat ya, udah sering ya, O 6 ya, berarti O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti S gimana nih? S itu nomor atomnya 16 ya. S itu 16. Berarti 2, 8, 6. Artinya S juga 6. 1, ya kenapa 1? Karena O-nya kan cuma minta 1, jadi siapkan 1 aja. Ke sana juga pasti 1. Yang ini pasti O-nya ngambil 2. Itu 6 ya. Sekarang yang O sebelah kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. H-nya 1. Nah, kita lihat. H sekarang ini sudah duplet, aman. Ya.
O sudah 8, aman. S sudah 8, aman. Ya, O ini sudah 8. H duplet. Nah, kumaha ini ada O yang di atas sama di bawah. Ya, ini berarti kovalen koordinasi. Nggak boleh ngasih lagi, dah S-nya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti O yang di atas dia nggak boleh ngasih lagi. Boleh sok ambil dari S, tapi nggak boleh ngasih ke S. Ya, S-nya udah stabil. Nah, begini ya. Jadi gimana gambar ikatannya? Berarti H ke O, ke S, ke O, ke H, ke sana pakai tanda panah. Ke bawah juga pakai tanda panah, tanda kalau dia adalah kovalen koordinasi. Gitu ya. H3, yang ini dulu, HNO3. Berarti mulai dari H, H itu 1, O-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, N itu nomor atomnya tadi pernah juga ya, N7 ya, berarti 25. Berarti N punya 5 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kenapa di sini? Kenapa nggak di atas? Karena O pasti akan ambil 2. Ya, kita cek dulu sekarang. Sudah stabil belum? Oh, H sudah stabil. O sudah stabil. Ya, N gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N baru 6. Berarti N masih boleh dikasih 2 lagi dari O. Boleh O yang mana aja yang ngasih ya? Boleh yang kiri, boleh yang kanan. O-nya 8. N-nya juga sekarang sudah 8. Berarti O yang sebelah kanan tidak boleh ngasih lagi karena N-nya sudah stabil. Sok O-nya mengambil boleh dari N-nya, tapi N nggak boleh ngambil dari O. Jadi ikatannya gimana? O, N, kovalen koordinasi, O, H. Ya. Nah, tugas kalian adalah membuat gambar Lewis untuk H3PO4. Ini ada di sini ya, saya tunjukkan dulu. Ini tugas kalian. Buat di buku catatan gambar struktur Lewis dari senyawa berikut. N2O5, Cl2O7, H3PO4, ini tadi H2SO4 sudah ya, jadi bikinnya H2SO3. Ya, H2SO3, H3PO4. Dibuat di buku catatan, ya, tapi tidak diupload dulu. Nanti diuploadnya bersamaan ketika akan melakukan penilaian harian. Nanti kan buku catatannya harus dikumpulkan ya, ini harus ada di buku catatan. Ini video pertamanya, saya sudahi dulu. Semoga kalian bisa mengerti. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya.